merupakan rasa syukur kita, sudah selainnya kita memanjatkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada teladan kita, role model kita yang insya Allah selalu jadi idola kita gitu ya hingga akhir hayat kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tuh semangat dulu Apa kabar saudara-saudara? Nah, apa kabar akang-akang? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Apa kabar teteh-teteh? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Ya, mangga kepada salah seorang akang untuk membaca Al-Quran. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Tadi bahasa Inggris? Iya. Nggak apa-apa juga bahasa Inggris Bahasa aja. Jawa juga ngapain kan? Kan Kamis Inggris. Iya, Kamis Inggris. Oh, Kamis Inggris. Atau mau apa? Historinya ini aja ya. Ini bahasa Inggris. Boleh. It's cool. It's okay in English? Artinya, Agree? whatever is yang Ahmad and gini. whatever is not on the earth exalt Allah, and He is the exalt in might. It is He who expelled. Saya nggak ngerti tapi. Tenang, saya ngerti kok. Saya Saya ngerti kalau the Imam nggak ones ngerti. who disbelieve among the people of the scripture from their homes at their first gathering. They didn't think they would live, and they thought that their fortress would protect them from Allah. But the decree of Allah came upon them from where they had not expected. And He cast terror in their hearts, so they destroyed their houses by their own hands and hands of the believers. So take warning, O people of vision. And if not that Allah had decreed for them evacuation, He would have punished them in this world and for them in the Hereafter. hereafter. Iya. Hereafter is the punishment of the fire. Okay, thank you, ladies and gentlemen. May the listener and the reader will be get grateful from Allah Subhanahu wa taala. Oke, di translate lagi jadi bahasa Indonesia. Ya, akhir-akhir ini alumni Karisma atau pembina Karisma juga ya, banyak yang telah melaksanakan suatu tahap yang sangat krusial. Yang kita tahu seperti misalnya lupa lagi. Ya kayak PPP sih kan. Teh Hani. Oh iya. Teh Hani, lalu ada Teh Eva, lalu ada Kang Kamil. Kang Ervan, seperti itu telah melaksanakan suatu pernikahan. Ya, jadi sebelum melaksanakan ke perjanjian suci tersebut, tentunya mereka telah melakukan suatu pemilihan gitu ya, yaitu memilah dan memilih pasangan hidup. Tapi tentunya topik hari ini bukanlah untuk itu gitu ya. Jadi sabar kakak-kakak dan teteh-teteh, karena telah ada di samping saya gitu ya seorang yang telah mendapatkan pasangan hidup, seorang trainer yang luar biasa gitu, Kang Surya Kresnanda akan membawakan topik, akan memaparkan tentang memilah dan memilih pemimpin Indonesia, Pemimpin keluarga. pemimpin masa depan, seperti itu. Oke, tak berlama lagi, tak berpanjang kalam lagi, saya serahkan kepada Kang Surya. Mangga kepada Kang Surya.
Jadi kenapa tadi tiba-tiba nyambungnya ke nikah? Biar semangat dulu Kang nikahnya pada Mas soalnya. Jadi teman-teman ini pada semangat kalau bicara nikah. Enggak sebenarnya. Saya salah ya. Bukan saya salah. Nikah itu lama-lama makruh kalau dibicarakan. Sunnahnya dilaksanakan. Jadi jangan banyak diomongin, diapain? Saya ngomong. Betul? Betul? Insya Allah. Doakan. Doakan ya. Insyaallah ya. Nggak apa-apa, saya nikahnya juga belum lulus kuliah. Jadi nggak ada alasan, wah saya belum bisa nikah, kenapa? Belum lulus, gue juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, tadi nama saya siapa? Siapa nama saya? Sang Surya Tresna. Halo. Hai. Coba kalau halo jawabannya apa? Hai. Nah, itu standar banget ya. Nggak apa-apa. Nama saya Surya. Lengkapnya Surya Tresnanda. Panggilannya Surya. Memang lagi rame dibicarakan Surya, apalagi mau pemilu gitu ya. Tapi dari dulu artis juga ada yang namanya Surya ya kan? Sampai merek rokok juga merek Surya. Surya 16. Saya dulu ada di posisi teman-teman ya. Duduk di situ. Kalau tiap iftar ngumpul mendengarkan yang isi di sini. Termasuk di tahun pertama saya di Karisma, saya pernah nekat sekali ngisi iftar dengan hasil yang sangat kacau gitu ya. Tapi nggak apa-apa bagi saya kalau mencoba sesuatu yang baru, yang penting berani dulu. Toh nggak ada resiko ya kan. Jadi sebenarnya saya sangat berharap kalau bisa acara iftar seperti ini nggak cuma mengundang dari luar alumni, tapi teman-teman juga yang berbagi ilmu. Gitu. Udah biasa berbagi di adik kan, betul ya? Sekali-sekali berbagi ke teman-teman pembina juga. Saya dulu karismanya, ada yang tahu periode berapa? 1. Gua tua banget. Ketuaan banget gue. Periode 1 itu berarti tahun berapa? 80-an kayaknya. 81 ya kalau Ya 81. ampun ya. Sekarang 33. Nah, saya nggak setua itu Pak ya. Walaupun kata orang wajah saya rada dewasa gitu. Saya dulu karismanya, kalau sekarang periode paling baru periode berapa? 33.2. Nah, saya dulu 25.2. Bukan saya. Kalau kagak begitu gua bukan alumni kali. Ya, jadi saya masuk, udah stres ya, udah kelihatan gua dari wajahnya. Saya dulu masuk Karisma sekitar 8 tahun yang lalu ya. Berarti kalau dihitung-hitung saya dilantik tahun sekitar bulan Juni tahun 2006. Ya, genap, titik 2 kan, bulan Juni 2006. Dan saya di Karisma sampai saya lulus ya. Saya sempat jadi memegang training pernah, memegang kaderisasi pernah. Dan jabatan terakhir saya di Karisma adalah anggota LPPP. Ya. 2 kali jadi calon ketua. Yang pertama nggak kepilih, yang kedua nggak bersedia ya. Jadi waktu itu saya cerita dikit ya, nostalgia. Waktu itu pas periode 28, saya dengan Kang Harso dulu, tinggal 2 orang. Alot banget kan, alot bang. Sebagian besar pembina pendukungnya Kang Harso. Yang dukung saya sedikit, tapi yang dukung saya itu ketum lama, yang kayak gitu-gitu. Jadi rakyat jelata mendukung Harso, tapi para pemimpin lama dukung saya, gitu. Makanya alot kan. Betul. Alot banget, dan akhirnya berujung pada saya nggak bersedia, Harso nggak bersedia. Lama-lama sampai ujung saya tetap nggak bersedia, Harso bilang ya sudahlah saya bersedia, akhirnya milih Harso gitu ya. Alot sekali waktu itu. Dan memang waktu itu saya bilang gini, pas periode 8 saya nggak bersedia, kenapa? Saya bilangnya tahun depan saya mau nikah. Jadi saya nggak bersedia, takutnya pas saya nikah gimana? Dan ternyata kenyataan tahun depannya saya nikah. Walaupun nikahnya beberapa hari setelah saya diturunkan jabatan, memang waktunya turun gitu ya. Jadi kalau masalah mau nikah, bikin komitmen dulu di depan SU.
Saya mau menikah tahun depan. Jadi ya tadi sudah terbukti ya. Oke. Nah, hari ini saya diminta memberikan tema yang sangat menarik dan saya juga bingung sebenarnya memilah dan memilih calon pemimpin Indonesia dari segi kepemimpinannya. Gimana Kang? Ada bintangnya. Tapi tanpa bawa parpol ya Kang. Kenapa harus bawa parpol gitu? Emang saya ambil parpol apa begitu ya? Saya jelas saya bukan bawa Nasdem, walaupun nama saya Surya gitu. Bicara soal pemimpin ya. Memilih dan memilah calon pemimpin Indonesia, bentar lagi pemilu ya kan. Nah, saya sebenarnya nggak punya hak lah untuk mengomentari calon pemimpin ya. Tapi yang namanya kita dalam Islam yang namanya pemimpin itu pasti wajib ada, setuju? Bahkan dalam perjalanan kalau lebih dari satu orang pun harus menunjuk siapa? Satu orang pemimpin. Saking pentingnya pemimpin dalam Islam. Kalau kita ingat waktu zaman Rasulullah meninggal, yang buru-buru dilakukan apa? Cari pengganti. Angkat pemimpin. Karena umat nggak bisa dibiarkan tanpa pemimpin. Coba misalnya tiba-tiba ketum karisma hilang sebulan, nggak tahu diculik sama tentara begitu kan ya? Kayak zaman dulu Prabowo nyulik para aktivis gitu ya. Gitu. Makanya sekarang Prabowo nyulik dia buat jadiin kader Gerindra gitu. Nggak tahu gitu kan? Dua partai disebut. Apa dua partai disebut? tapi saya bukan kader dua partai itu. Ya gitu kan. Bisa dibayangkan kalau misalnya itu terjadi. Mungkin semua program karisma sudah ada sudah ada sistemnya. Semua sudah tinggal jalan. Tapi begitu pemimpin hilang, pertama, sebuah organisasi perkumpulan orang, dia akan kehilangan orang yang menjaga visi ke depannya. Menjaga kita tetap on the track, itu satu. Ya. Kenapa? Kita kalau misalnya sudah menentukan sebuah jalan, lalu seringkali kita kalau sudah menentukan sebuah jalan, kadang-kadang ada godaan untuk keluar jalur, benar ya? Ya. Setuju? Gampangnya gini aja lah. Janji menyerahkan laporan hari Kamis, banyak godaan diserahin tetap hari Jumat, Sabtu. Itulah godaan-godaan yang akhirnya mengeluarkan kita dari jalur, benar nggak? Dan kalau nggak ada pemimpin, maka setiap bagian tidak ada yang punya hak untuk mengomentari bagian yang lain. Setuju? Ya. Butuh pemimpin yang menjaga jalur. Itu pertama. Kedua, membutuhkan pemimpin yang bisa membuat keputusan. Karisma misalnya ditinggal sama pemimpinnya sebulan, diculik gitu ya. Lalu sudah nih program sudah ditentukan semua, tiba-tiba ada keputusan-keputusan baru yang perlu dibuat. Siapa yang akan memutuskan? Pemimpin. Jadi pemimpin itu saking pentingnya, dia adalah pos yang tidak pernah boleh kosong dimanapun. Makanya nggak boleh ada tuh yang namanya vakum. Begitu pemimpin turun, kalau bisa hari itu juga dipilih pemimpin berikutnya. Kalau dia suka begitu ya. Nggak selang, nggak nunggu sampai seminggu untuk milih ketum kan, langsung di sesi CS itu juga milih. Sebegitu pentingnya pemimpin ya. Bahkan kepemimpinan ini menjadi sebuah, kalau dalam Islam itu menjadi sebuah hal yang akan menjadi syarat di mana sebuah sebuah syuro itu ada. Nggak mungkin ada syuro kalau nggak ada pemimpin, benar nggak? Setuju ya? Dan nggak mungkin ada sebuah negara tanpa ada pemimpin. Tidak mungkin ada kekhalifahan tanpa pemimpin. Setuju nggak? Setuju? Nah, bicara soal memilih pemimpin, kita perlu ini dulu. Kita perlu sama-sama menyamakan persepsi kita dulu. Kalau menurut teman-teman, sebenarnya pemimpin itu harusnya seperti apa sih? Dekat dengan Tuhannya. Dekat dengan Tuhannya. Terus apa lagi? Tegas. Terus apa lagi? Oh iya gitu. Terus apa lagi? Pemimpinnya itu harus gimana? Oh harus muslim. Terus apa lagi? Menurut teman-teman, pemimpinnya harus gimana? Harus laki-laki. Harus laki-laki? Oke, itu pendapat ya, nggak apa-apa. Pemimpinnya harus gimana? Bisa menyelamatkan dunia akhirat. Oke, pertanyaan saya ganti. Seseorang disebut pemimpin kalau dia melakukan apa?
Iya, ini. Sama dengan pedagang itu kalau ngapain? Kalau berdagang. Ya emang. Tapi memimpin itu bagaimana? Karena bicara soal pemimpin, terkadang pemimpin itu ditentukan oleh sebuah jabatan, tapi terkadang pemimpin itu bisa terjadi tanpa jabatan apapun. Ya. Jadi seseorang dia nggak memimpin itu kalau apa? Ketika dia mengambil kendali. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Yang di pojok sana? Yang di pojok sana? Ribut barat. Anda luar biasa. Ariel Peter Pan ya, Ariel Noah ini niru-niru saya ya. Nah, apalagi pemimpin dia baru disebut pemimpin kalau apa? Atau gini deh, Anda baru mengakui seseorang itu pemimpin kalau apa? Melakukan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri. Mendahulukan. Berat. Kita nggak boleh makan kalau Nah, ngeri. besi pauskan. Kalau jawaban saya sederhana, pemimpin itu baru bisa disebut pemimpin kalau dia diikuti oleh yang dipimpin. Nah itu saya juga menjawab. Nah itu, dari tadi juga mau jawab itu. Cuma kenapa nggak muncul jawabannya? Cuman nggak muncul kenapa jawabannya? SMS dulu. Soalnya di SMS betul. Seorang pemimpin, dia baru disebut pemimpin kalau dia diikuti oleh yang jelas. Saya adalah seorang saya adalah direktur sebuah perusahaan. Tapi bawahan saya nggak nurut sama saya. Secara struktural dia pemimpin. Secara de facto dia pemimpin. De jure-nya enggak. Saya ketum karisma, tapi saya tidak diikuti oleh orang-orang di bawah saya. Maka sesungguhnya dia belum memimpin. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, saya banyak nanya nggak apa-apa ya? Iya. Karena bagi saya yang paling berilmu bukan saya, kita semua punya ilmu di sini. Ya. Anda mau mengikuti seorang pemimpin, kalau pemimpin itu apa? Punya integritas. Punya integritas. Integritas itu piye maksudnya? Maksudnya ini kok kalau dia bilang sesuatu dia juga melakukannya, jadi dia nggak bohong. Kalau bilang sesuatu dia juga melakukannya. Kalau suka ngomong nikah harus Nikah. Apaan sih? dulu itu pemimpin. Min. Apa? Kalau ngomong tahun depan nikah beneran tahun depan. Terus berintegritas, melakukan apa yang dikatakan. Terus apa lagi? Anda mau mengikuti seorang pemimpin, kalau pemimpin itu apa? Jelas tujuan. Sesuai dengan kita. Jelas tujuannya apa? Sesuai dengan kita. Sesuai dengan kita. Iya. Sesuai dengan kita. Kalau seandainya gini, nah ini nih, menarik ya. Sesuai dengan kita. Kalau di karisma ada berapa pembina? 250. 183. Gini deh, yang beneran aktif deh. Iya, 183 ya. Beneran segitu. Iya. Yang aktif. Data yang 50 sih. Bukan data, yang aktif. 40 deh, 40. 40 ya. Loh, berapa ya? Loh. Taruhlah 40 orang yang aktif beneran ya kan? Lalu 40 kepala ini masing-masing orang sama atau beda-beda? Beda. Kalau setiap orang mengatakan pemimpin harus sesuai dengan saya, maka pemimpin harus membagi dirinya menjadi 40. Ya kalau dia Naruto, lagi Bunshin no Jutsu. Jadi 40. Benar nggak? Oke. Jadi kira-kira Anda akan mengikuti kalau apa? Tadi jawabannya kok Apa-apa? akomodasi kepentingan semua. Kalau bisa diikutin, ya gimana maksudnya? Kalau keputusannya apa? Nggak bertentangan dengan apa? Suatu titik dengan Visi misi misi yang kita pegang. Iya, Acuan Prinsip yang kita pegang. Kita itu siapa? Kita itu siapa? Coba ini. Kalau yang keputusannya tidak bertentangan dengan prinsip yang kita pegang, kita itu siapa? Yang mengikuti. Oke, berarti kalau misalnya setiap orang punya 40 orang punya 40 prinsip, maka pemimpin harus bagi dirinya, begitu? Enggak, prinsip kelompok mas, prinsip kelompok. Prinsip kelompok. Maksudnya gimana prinsip Misalkan kelompok? kali gini,
di Karisma sepakatnya ya hukumnya hukum Islam. Yang dianut adalah Al-Quran dan hadis. Jadi pemimpin itu harus bergerak meninggalkan organisasinya berdasarkan Al-Quran dan hadis, nggak melenceng. Oh, jadi prinsipnya karisma. Begitu maksudnya. Oke. Apalagi? Saya minta satu pendapat lagi. Pemimpin, Anda akan mengikuti seorang pemimpin kalau apa? Arah geraknya jelas, maksudnya visinya jelas. Visinya jelas, arah geraknya jelas. Oke. Jadi gini, kalau kita misalnya mau melihat analogi pemimpin, sama dengan Anda itu gini. Pernah naik gunung kan? Nah, Sering lah anak karisma naik gunung ya. Kalau kalau pelatihan PCP sekarang di gunung atau di masjid? Masjidnya nggak ada di Kalau masjidnya di gunung gimana? Ya biasanya Anda terakhir Kayaknya ke masjid yang ada di gunung. masjid yang ada di gunung ya. Berarti kembali ke model dulu ya. Pak. Nah saya soalnya dulu waktu saya pegang PCP bareng sama Kang Ibam gitu ya. Kami berdua mengawali pelatihan PCP pakai tenda di bumi perkemahan. Jadi asik pendidikan alam dulu. Setelah itu banyak diikuti sama angkatan-angkatan berikutnya. Saya juga. Ya gitu juga ya. Dulu awalnya saya sama Ibam nyari sesuatu yang lebih menantang. Kalau Anda naik gunung misalnya, mau naik gunung ya, saya ajak, naik gunung yuk. Terus pertanyaan berikutnya apa? ngapain? Ngapain? Ikut aja deh. Ayo. Udah ikut aja. Ngapain? Ikut aja Mana pokoknya. nggak jelas, nggak usah lah, nggak jadi. Nah, Kapan? ngeri nggak? Ngeri. Ngeri. Apa ya? Ini berarti udah keseringan naik gunung ya. Oh iya emang benar. Biasanya model-model gini tuh ikhwan berjilbab ya. Jadi kalau pas lagi apa namanya pas karisma acara di gunung dia nggak suka diam, sukanya keliling-keliling, manjat-manjat gitu ya. Kok tahu sih Kak? Ya, itu model-modelnya kan begitu ya. Makan bisa. Nah, pertama, kalau misalnya saya nggak jelas kemana, orang pikir-pikir, benar nggak? Ya. Yang kedua, misalnya nih saya kenapa? Penuh? Iya Kang, penuh Kang, overload. Ini banyak yang nggak punya tiket. Stack of. Stack of Bayar semua belum? overflow exception. Nih, saya kayak dibelah dua gitu. Ya. Yin and yang. Nah, kedua misalnya, saya ngajak teman-teman nih naik gunung. Jelas, ikutan yuk ke gunung. Pertanyaannya adalah gunung mana ya kan? Ke Gunung Bromo. Oke, ngapain aja? Kita bakalan jalan-jalan, kita bakalan tamasya di sana, kita bakalan menantang alam. Lalu teman-teman melihat saya, cuman bawa tas selengkongan kecil gini, cuman bawa botol minum satu. Kira-kira gimana? Beli, suruh beli. Nggak bawa uang, Suruh nyari uang. Suruh nyari uang. cari uang. Kalau saya cuman kondisinya begini doang, mau ikut nggak? Kenapa? Nah, ngerepotin yang lain, bahaya, bener nggak? Arahnya sih jelas, ya kan? Tapi saya nggak punya bekal yang cukup ke sana, setuju nggak? Kenapa kalau naik gunung Anda perlu kejelasan ke gunung mana dan ngapain, dan Anda perlu memastikan bahwa saya juga bawa bekal yang cukup. Supaya apa? Bisa bertahan. Supaya apa? Tidak menyiksa diri sendiri. Supaya tidak menyiksa diri sendiri. Artinya semua persiapan itu membuat Anda merasa nyaman, ya kan? Buat teman-teman merasa, bukan nyaman, sorry. Membuat teman-teman merasa aman kalau saya ikut dengan Surya. Setuju? Merasa saya merasa bisa aman kalau mengikuti pemimpin ini. Berapa banyak pemimpin yang tidak jelas arahnya mau kemana? Banyak kan? Banyak. Dan tidak kalah banyak juga pemimpin yang arahnya jelas mau kemana, tapi begitu melihat bekalnya juga tidak mumpuni. Bekal itu misalnya apa? Kepemimpinan, pengetahuan politik. Nah, misalnya nih ya, bekalnya bisa jadi ilmu. Betul, pengetahuan ilmu.
Dia paham nggak ilmu memimpin? Dia paham nggak tentang orang-orang yang dipimpinnya? Pemimpin negara, dia paham nggak kenegaraan? Betul? Di karisma, dia paham tentang remaja nggak? Ya, perlu. Jangan-jangan kita menaruh pemimpin yang sebenarnya nggak paham tentang remaja, padahal geraknya di remaja. Lalu bekal apa lagi? Pemimpin perlu punya ilmu, dan pemimpin perlu punya kompetensi. Ilmunya sih tahu, tapi kemampuannya ada nggak? Jangan-jangan saya ngajak Anda ini teman-teman naik gunung, tapi saya sendiri nggak bisa naik gunung. Nah, sekarang bicara soal pemimpin, ya. Seringkali ini, terutama buat anak-anak muda, ya, yang mahasiswa itu, biasanya hanya terpaku pada bahwa pemimpin itu harus punya visi. Yang penting visinya jelas. Begitu visi itu diterapkan, tapi pemimpin tidak punya kompetensi, yang terjadi adalah visi itu tidak pernah bisa dilaksanakan. Makanya jadi pemimpin itu nggak gampang. Jadi pemimpin itu harus punya banyak persiapan. Menarik sekali ya kalau saya baca di buku ini. Saya cerita sedikit tentang perusahaan, contoh sebuah perusahaan ya. Kan nanti mungkin suatu hari akan bekerja ya kan, atau berbisnis bikin perusahaan ya. Bahkan seorang Jim Collins dalam bukunya Good to Great menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan yang bisa long life. Itu hasil penelitian ya, riset. Jim Collins menuliskan bahwa seorang pemimpin perlu memperhatikan yang namanya who. Bahkan dia mengatakan first who, then what. Artinya apa? Tentukan dulu orang-orangnya, siapa. Baru setelah itu tentukan kemana arahnya mau menuju. Kadang-kadang kita visi nomor 1, benar nggak? Setelah itu kita ditunjang oleh orang-orang yang tidak kompeten. Maka visi itu terlaksana nggak? Nggak. Kalau Jim Collins mengatakan kumpulkan dulu orang-orang yang berkompeten, maka biarkan orang-orang yang punya kompetensi di sana, dia menentukan visinya mau kemana, bisnya mau dibawa kemana. Sekali lagi, kumpulkan dulu orang-orang yang kompeten. Setelah itu, orang-orang yang kompeten ini bersama-sama menentukan kemana bis ini mau diarahkan. Karena orang kalau sudah punya kompetensi, orang sudah punya ilmu, dia bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Karena keputusan yang terbaik tidak akan pernah bisa diambil tanpa adanya ilmu. Sekali lagi, keputusan yang terbaik tidak akan pernah bisa diambil tanpa didukung oleh ilmu. Dalam ibadah aja perlu ilmu, ya nggak? Coba misalnya kita, visi ibadahnya jangka panjang, kita niat ibadah, tapi nggak didukung sama ilmu. Wah, saya kan pengennya pahala banyak, pengen beribadah kepada Allah itu yang maksimal. Subuhnya 5 rakaat aja deh. Apa yang terjadi? Sah nggak? Ibadah aja kalau nggak pakai ilmu, nggak sah. Sekarang kita mau mengangkat pemimpin yang nggak punya ilmu, berbahaya. Dan ilmu, kita bicara ilmu, ternyata bukan sekedar bicara tentang kesolehan. Banyak orang soleh yang akhirnya nggak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Ya karena nggak bisa pemimpin. Kalau kita ingat nih ya, di zaman Rasulullah dulu ya, Anda teman-teman bisa cek lah kisahnya ya. Rasulullah itu dulu pernah, saya lupa redaksi hadisnya ya, tapi yang jelas tentang memilih pemimpin saat kondisi perang. Yang soleh apa yang kuat? Pilihnya yang mana? Kuat. Hah? Kalau ternyata dihadapkan pada pilihan yang soleh tapi lemah, kuat tapi nggak soleh, pilih yang mana? Kuat tapi soleh. Enggak, kuat. Itu yang kuat Lemah yang tapi mana? imannya lemah, karena itu Yes. bisa di Jawabannya Rasulullah begini. Kalau orang imannya lemah, itu buat dia sendiri. Kekuatannya bisa buat umat.
Tapi kalau memilih pemimpin yang soleh tapi dia lemah kekuatannya, maka solehnya itu untuk dia sendiri, tapi kekuatannya untuk umat. Kelemahan dia akan jadi untuk umat. Jadi kesolehan itu tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Ini perlu dicatat. Bukan berarti saya mengatakan pemimpin itu boleh nggak soleh, nggak juga. Ini hanya kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, pemimpin yang soleh tapi kekuatannya lemah, atau pemimpin yang imannya lemah tapi kekuatannya tinggi. Pilihannya itu. Tapi tentu lebih baik kalau misalnya soleh dan kuat, betul nggak? Iya. Tuh. Di sini kita bisa menekankan kesolehan tidak cukup untuk jadi pemimpin. Jadi saya suka banyak ngobrol juga dengan teman-teman mahasiswa. Hati-hati kalau kamu milih pemimpin, jangan sampai sekedar ngajinya rajin, sholat berjamaahnya rajin, itu jadi satu-satunya ukuran kamu milih dia jadi pemimpin. Belum tentu dia bisa memimpin. Benar nggak? Ngaji kan buat dia sendiri, setuju? Sholat berjamaah buat dia siapa? Dia sendiri. Sedekah buat siapa? Ya kalau pahalanya, dia sendiri. Begitu dia diangkat jadi pemimpin, nggak bisa memimpin, kacau balau. Dan akhirnya yang buruk nama siapa? Umat Islam. Wah, orang Islam kagak bisa memimpin. Wah, orang soleh ternyata nggak bisa memimpin. Ngerusak. Betul kan? Lihat. Akhirnya menghancurkan umat Islam sendiri. Kenapa? Karena akhirnya capnya orang soleh tidak bisa memimpin. Maka jangan salahkan kalau misalnya banyak orang yang menganggap bahwa jangan pilih para ustadz buat jadi pemimpin. Jangan-jangan selama ini kita memang terlalu memudahkan ustadz untuk jadi pemimpin yang belum tentu dia bisa memimpin. Betul. Jelas? Jelas. Kalau bicara soal nanti pemilu pilih siapa? Kalau bicara soal saya nggak akan bawa-bawa nama calon ya. Saya nggak akan bawa-bawa nama parpol. Tapi yang jelas, Anda silahkan cek, paling gampang cek track recordnya aja. Rata-rata mereka bukan pemimpin baik. Siapa yang memang sudah terbukti bisa memimpin dengan baik, pilih. Bukan kesolehan yang utama, tapi kemampuannya memimpin sebuah pemerintahan. Itu. Sekali lagi, standar yang dimajukan bukan dia itu soleh kita pilih karena dia ustadz, bukan itu. Tapi dia sudah terbukti nggak bisa memimpin sebuah pemerintahan. Kalau memang dia sudah terbukti mampu memimpin sebuah pemerintahan dengan baik, maka dia punya kompetensi sebagai pemimpin, itulah pemimpin yang terbaik. Sama di karisma. Kalau milih ketum, jangan sampai pilih yang paling soleh. Ya kadang-kadang kan kalau lembaga dakwah kampus suka gitu ya, paling soleh dia jadi ketua. Pilih yang paling mampu memimpin, yang paling rela diikuti, yang paling kuat kompetensinya, paling tinggi ilmu memimpinnya, paling mampu memimpin. Itulah yang kita pilih jadi pemimpin. Karena begitu sekali teman-teman memilih pemimpin dimanapun, efeknya jangka panjang. Karena ingat, kalau dalam Islam, begitu kita sudah milih pemimpin, maka kewajiban kita apa? Menaati dia. Bisa dibayangkan kalau kita menaati seseorang yang tidak kompeten, apa jadi? Kalau dia nggak soleh, buat dia sendiri. Tapi begitu dia tidak kompeten, kita menaati orang yang tidak kompeten. Karena kalau kita sudah memilih pemimpin, maka kita jadilah jundi-jundi yang ikhlas, taat. Selesai. Apa kata pemimpin? Laksanakan. Apa kata ketum? Ya laksanakan. Itu sudah kewajiban kita. Nanti ketum bertanggung jawabannya kepada yang lebih atas lagi. Kalau nanti pemimpin di Indonesia bertanggung jawabannya ya sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita kalau sudah terpilih ikut, selesai. Kan begitu. Jelas. Kenapa? Iya. Nah. Hah?
Nah, berhubung sudah maghrib, sudah ada, kan mau distribusi makanan ya. Silakan sambil ada yang mau bertanya silakan. Mangga. Ya, kepada Kang Surya. Banyak kue lagi. Maka kepada distribusi makanan sudah mulai dilaksanakan. Silakan dibagi dengan merata. Pada yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. 2 orang. Saya katakan saya. Dani dulu, Dani. Silakan Dani. Sebentar, yang Dani dulu. Singkat. Kan bisa dibilang gitu, diutamain yang kuat dulu daripada yang keimanannya. Nah, gimana kalau pas ambil kebijakan itu malah kurang baik lah istilahnya itu. Kurang baik. Contohnya gimana contohnya? Ini kesukaan saya ya. Oh, Gimana kebijakannya gimana? Misalkan kalau kegiatan gitu dan kegiatan himpunan. Jadi si kegiatan itu si waktu itu waktu sholat itu ikuti kegiatan bukan kegiatan mengikuti sholat. Di atas dong. Waktu sholat mengikuti kegiatan bukan kegiatan itu waktu sholat. Di luar dulu. Gimana? Oke. Kita bisa mencontoh kalau misalnya pemimpin, apa namanya? Kalau misalnya pemimpin menurut kita ada kelalaian, tugas kita apa? Mengingatkan. Clear ya? Mengingatkan ya? Tapi gimana Kang? Kadang-kadang diingatin mau, ya kan? Kadang-kadang enggak. Nah, ini kan bicara soal kepemimpinan, ya kan? Kalau memang misalnya ini silakan kalau ada yang pendapatnya berbeda ya. Ini pendapat saya pribadi. Kalau ada yang pendapatnya berbeda silakan. Kalau misalnya acara itu kegiatannya memotong waktu sholat sampai kita betul-betul nggak bisa sholat, berarti kan pertanggungjawaban sholat itu ke pemimpin yang lebih tinggi. Benar nggak? Siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak? Itu sudah yang lebih tinggi lagi urusannya. Di atasnya pemimpin kita. Tapi selama kita memang bisa melewati waktu sholat, karena ini perintahnya pemimpin nih, ini acaranya harus dilaksanakan melewati waktu sholat. Dan memang pemimpinnya bukan orang yang paham bahwa sholat itu lebih baik tepat waktu, ya kan? Tapi ternyata masih memberi kita kesempatan untuk tetap ada waktu sholat. Kalau bagi saya, ikuti pemimpin. Yang penting kita bisa sholat dulu. Yang penting kita tetap bisa sholat. Karena ini, pertama kewajiban sholat terlaksana, kedua kewajiban kita taat pada pemimpin terlaksana. Kalau kita melawan pemimpin, kewajiban sholat terlaksana, tapi kita melanggar kewajiban taat pada pemimpin. Karena kadang-kadang memang ada kondisi-kondisi di mana memang waktu sholat itu memang sangat sulit untuk tepat waktu. Dan kita kadang-kadang yang di bawah itu nggak bisa melihat semua, pemimpin yang bisa melihat secara lebih lebar. Apa efeknya jangka panjang kalau misalnya ini harus dipotong acara dan sebagainya. Itu pemimpin yang bisa melihat. Nggak ada pemimpin yang sempurna. Menurut saya seperti itu. Monggo kalau ada yang pendapatnya berbeda nggak apa-apa. silakan pada pertanyaan kedua. Enggak? Apa nanya tadi? Enggak? Silakan. Enggak. Ya. Tadi Ahmad ada satu juga. Oh, aku aja. Ya udah awal dulu. Silakan Ahmad. Ini buat Mangga Teteh. Bukan buat si Lanjut aja nggak apa-apa. Simple. Karena di sajian kita sholat kan? yang belum Ini di negara yang heterogen, kampus yang heterogen. Kalau misalkan ada dua pilihan, calon pemimpinnya itu Islamis, tapi dia kompeten banget sama yang dia itu Islam tapi kurang kompeten kayak gitu. Kayak gitu kan orang-orang pasti ngeliatnya dari yang kompetennya gitu dulu kan kayak gitu. Terus kita harus gimana gitu, tapi yang misalnya targetnya ujung-ujungnya yang terpilih adalah yang di situ. Kalau di hadis tadi itu disebutkannya adalah pemimpin yang imannya lemah. Imannya lemah ya. Artinya kasus berbeda kalau dia nggak beriman. Kalau memilih pemimpin muslim itu sudah urusan akidah. Itu udah urusan akidah. Makanya misalnya gini. Kita bicara kasus Jakarta kemarin ya. Waktu ini saya nyebut nama tapi bukan dalam kaitan politik tapi dalam kaitan keputusan kita sebagai umat Islam. Misalnya ada Jokowi dan Ahok ya, misalnya.
Seandainya pun Jokowi itu kompeten sekali dan Ahok itu sangat kompeten, tapi sebagai umat Islam kita tidak memilih. Kenapa? Karena memilih pemimpin non Muslim atau Muslim itu sudah urusan akidah, itu udah beda. Akan lebih berkah kalau kita memilih yang Muslim. Tapi kalau misalnya ternyata begini, sekarang kita lihat dari sudut pandang berbeda. Adanya Muslim tapi nggak kompeten, non Muslim tapi kompeten. Berarti ada apa dengan umat Islam? Rela nggak? Kalau nggak rela, maka teman-teman di sini lah yang harus bangun kompetensi. Jangan semuanya diserahkan ke orang lain. Teman-teman kan calon pemimpin, setuju nggak? Sekarang teman-teman bisa apa buat membangun kompetensi? Jangan sampai di masa depan nanti ternyata pemimpin yang terisa yang kompeten itu non Muslim. Dan jangan salahkan non Muslimnya gitu. Kadang-kadang kita akhirnya black campaign gitu kan ya, menyalahkan yang non Muslim gitu. Nggak salah non Muslim, salah kita. Kenapa kita nggak bangun kompetensi sebagai umat Islam? Betul? Begitu ya jawaban saya ya. Jadi kalau sudah non Muslim urusannya akidah itu sudah. Ya kalau memang sudah kepilih ya gimana? Ya maksudnya bukan sebuah hal yang berdosa kalau kita ikuti gitu. Wong sudah terpilih. Karena nggak mungkin juga kan kita tiba-tiba gara-gara itu kita keluar dari negara Indonesia. Nggak mungkin juga. Ya sudah kalau memang yang penting minimal kita sudah upaya tidak memilih tapi kita ikuti. Ada pertanyaan misalnya itunya Muslim tapi nggak sholat gitu, sepertinya non Muslim. Ya sama kalau urusan Muslim dengan non Muslim, Muslim. Tapi kalau urusan Muslim dengan Muslim, yang satu imannya lemah tapi dia mampu memimpin, yang satu nggak mampu memimpin tapi imannya kuat, pilih yang imannya lemah tapi mampu memimpin. Karena itu kalau kasusnya Muslim dengan Muslim, gitu ya. Walaupun yang Muslim juga nggak sholat sama sekali gitu. Ya tapi dia kan belum kalau dia orang nggak sholat itu bukan berarti dia keluar dari Islam. Orang belum disebut keluar dari Islam walaupun kalau dia sedang tidak sholat. Kalau sengaja ini Pak, udah kan pembatas keimanan itu antara Muslim sama tidak kan sholat. Tapi kita tidak bisa mengkafirkan orang karena dia tidak kalau sholat. disengaja, kalau sengaja meninggalkan itu berarti sudah. Orang yang mengingatkan. Tapi sejauh pemahaman saya, kalau orang masih belum sholat, tapi dia masih mengaku Islam, dia syahadat dan sebagainya, dia masih belum keluar dari Islam ya, sepemahaman saya. Cukup ya sahabat-sahabat, luar biasa sekali antusias dari teman-teman semua. Atur nuhun kepada Kang Surya karena waktu kita akan segera untuk sholat maghrib. Jazakumullah khair. Semoga pemaparan dari Kang Surya tadi menjadi salah satu khazanah pengetahuan kita tentang bagaimana memilah dan memilih pemimpin seperti itu. Dan tadi mengutip perkataan Kang Surya bahwa kitalah calon-calon pemimpin tersebut dan kita bertugas untuk menyiapkan kompetensi sehingga kita bisa menjadi pemimpin bagi umat di masa depan. Sekian dari saya. Atur nuhun, mohon maaf bila ada kesalahan. Ada pengumuman dulu nggak? Nanti aja setelah ditutup ya. Kita tutup dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Dan doa akhir majelis. Tetap semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.